Halo, selamat datang kembali di seri Fakta Menarik. Di video sebelumnya, kita sudah membahas berbagai keajaiban dari dunia ini yang jarang kita sadari. Dan kali ini, kita akan menyelami sebuah rahasia luar biasa dari alam. Ternyata pohon bisa berkomunikasi. Ya, pohon yang terlihat diam dan tenang ternyata memiliki cara sendiri untuk saling berbagi makanan, memberi peringatan, bahkan menjaga satu sama lain. Fenomena ini dikenal dengan istilah Wood Wide Web, sebuah jaringan bawah tanah yang menjadikan hutan bukan sekadar kumpulan pohon, tapi sebuah masyarakat hidup yang saling terhubung. Tahukah kamu bahwa pohon ternyata bisa saling berkomunikasi? Bukan lewat suara, bukan pula lewat bahasa seperti manusia, melainkan melalui sebuah jaringan bawah tanah yang luas dan rumit. Ilmuwan menyebutnya sebagai Wood Wide Web, sebuah jaringan tak terlihat, ibarat internet alami yang menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Bayangkan sebuah hutan lebat. Dari atas, kita hanya melihat batang, daun, dan ranting. Tapi di bawah tanah, tersembunyi sebuah jaringan raksasa dari akar pohon yang bekerja sama dengan jamur mikorizа. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon saling mengirimkan pesan, berbagi makanan, bahkan saling melindungi. Hal ini membuktikan satu hal yang mengejutkan. Hutan ternyata bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah komunitas hidup yang bekerja sama untuk bertahan. Penelitian menunjukkan bahwa akar pohon bersimbiosis dengan jamur mikorizа. Jamur ini menempel pada akar, lalu memperluas jangkauannya ke dalam tanah. Sebagai gantinya, pohon memberi jamur gula hasil fotosintesis. Namun, keajaiban terjadi ketika jamur ini menjadi penghubung internet bagi pohon. Lewat jamur, pohon bisa mengirimkan nutrisi ke pohon lain. Misalnya, ketika ada pohon muda yang masih kecil dan belum bisa menjangkau cahaya matahari, pohon tua di sekitarnya akan menyalurkan zat gula dan nutrisi lewat akar. Seakan-akan pohon tua berkata, "Tenanglah, aku akan membantumu tumbuh." Lebih mengejutkan lagi, pohon yang sekarat pun tidak egois. Dalam penelitian, ditemukan bahwa sebelum mati, beberapa pohon menyalurkan cadangan makanannya ke pohon lain, seolah mereka ingin memastikan generasi berikutnya bisa terus hidup. Selain berbagi makanan, pohon juga bisa saling memberi peringatan. Ketika seekor serangga menyerang daun sebuah pohon, akar pohon tersebut akan mengirimkan sinyal kimia melalui jaringan mikorizа ke pohon lain di sekitarnya. Hasilnya, pohon tetangga mulai memproduksi zat kimia pahit yang membuat daunnya tidak enak dimakan serangga. Bayangkan, satu pohon menjadi korban, tapi puluhan pohon di sekitarnya sudah menyiapkan perisai pertahanan. Ini sama seperti manusia yang saling memberitahu ketika ada bahaya datang. Penelitian juga menemukan bahwa beberapa pohon bisa mengenali kerabatnya sendiri. Jika pohon muda adalah anak atau saudara dari pohon besar, maka ia akan mendapat bantuan lebih banyak dibanding pohon asing yang tidak berhubungan. Dengan kata lain, di dunia pohon pun ada ikatan keluarga yang dijaga. Jaringan komunikasi pohon bukan hanya menguntungkan pohon itu sendiri, tetapi juga seluruh ekosistem. Nutrisi yang mengalir lewat akar membantu tanah tetap subur. Jamur mikorizа juga menjaga kelembaban tanah, membuat hewan-hewan kecil bisa bertahan hidup. Hutan yang sehat dengan komunikasi pohon yang baik akan menjadi rumah bagi ribuan spesies, dari burung, serangga, hingga mamalia besar. Semuanya bergantung pada kemampuan pohon untuk menjaga keseimbangan. Sebaliknya, ketika jaringan akar terganggu, misalnya karena pembalakan liar atau perusakan tanah, maka seluruh sistem akan runtuh. Pohon tidak bisa lagi saling membantu, dan hutan kehilangan daya tahannya. Jika kita renungkan, pohon mengajarkan banyak hal. Mereka tidak hidup sendiri-sendiri, melainkan saling berbagi, saling memperingatkan, dan saling melindungi. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah masyarakat besar. Masyarakat yang hidup dengan prinsip kerjasama, solidaritas, dan pengorbanan. Bagi manusia, ini adalah pelajaran berharga, bahwa dalam kehidupan, kita pun tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain, saling menolong, dan saling menjaga agar bisa bertahan menghadapi tantangan. Jadi,
Lain kali ketika kamu berjalan melewati pepohonan, ingatlah, mereka sedang berbicara, bekerja sama, dan membangun kehidupan di bawah kaki kita. Dunia mereka sunyi, namun penuh pesan tentang arti kebersamaan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas rahasia komunikasi pohon, kali ini kita akan menyelam lebih dalam, secara harfiah. Karena dunia yang akan kita bahas adalah tempat misterius yang menutupi lebih dari 2/3 planet kita, samudra dalam. Tahukah kamu, kita sebenarnya tahu lebih banyak tentang luar angkasa dibanding tentang lautan di bumi? Ya, hingga hari ini, lebih dari 95% samudra belum pernah dijelajahi manusia. Di balik kegelapan yang sunyi itu, tersembunyi makhluk aneh, suara misterius, dan rahasia yang belum terungkap. Bayangkan, di titik terdalam samudra, Palung Mariana, kedalamannya mencapai lebih dari 11 km. Jika Gunung Everest dimasukkan ke sana, puncaknya pun masih akan tenggelam lebih dari 2 km di bawah permukaan laut. Di kedalaman itu, tekanan air sangat luar biasa. Setara dengan ditimpa oleh 1000 gajah di atas tubuhmu. Bahkan baja bisa hancur, tetapi makhluk laut dalam justru bisa bertahan. Inilah yang membuat para ilmuwan mengatakan bahwa samudra adalah dunia alien di bumi kita. Gelap, dingin, penuh tekanan, tapi entah bagaimana, kehidupan tetap menemukan jalannya. Meski gelap total, laut dalam dihuni oleh makhluk yang luar biasa unik. Ada anglerfish, ikan menakutkan dengan mulut penuh gigi tajam dan sebuah lampu alami di kepalanya untuk menarik mangsa. Ada juga ubur-ubur bercahaya yang tubuhnya transparan dan berpendar indah dalam kegelapan. Beberapa hewan punya bentuk yang hampir mustahil dipercaya. Misalnya ikan hantu yang tembus pandang, atau gurita Dumbo dengan telinga mirip karakter Disney. Ada pula hewan kecil bernama copod yang tubuhnya memancarkan cahaya biru menyala, lebih terang dari glow stick. Cahaya ini disebut bioluminesensi, makhluk laut dalam menggunakannya untuk menarik mangsa, berkomunikasi, atau melindungi diri dari predator. Seolah-olah laut dalam adalah panggung dengan pertunjukan cahaya alami yang tak pernah berhenti. Samudra bukan hanya rumah bagi makhluk aneh, tapi juga penopang kehidupan seluruh planet. Plankton kecil yang hidup di lautan menghasilkan lebih dari setengah oksigen di bumi. Artinya, setiap napas yang kita hirup, sebagian besar berasal dari kehidupan di lautan. Samudra juga menyerap panas berlebih dan karbon dioksida, menjaga iklim tetap seimbang. Tanpa samudra, bumi akan jauh lebih panas dan tidak nyaman ditinggali. Selain itu, laut menyediakan makanan bagi miliaran manusia di seluruh dunia. Namun, ironisnya, laut dalam yang misterius juga paling rentan terhadap kerusakan akibat ulah manusia. Polusi plastik, penangkapan ikan berlebihan, hingga rencana penambangan dasar laut. Meski teknologi kita sudah canggih, laut dalam tetap penuh rahasia. Pada tahun 1997, para ilmuwan mendeteksi suara misterius dari Samudra Pasifik yang sangat keras hingga terdengar ribuan kilometer jauhnya. Mereka menamainya The Bloop. Awalnya banyak yang mengira itu suara monster laut raksasa, tapi hingga kini masih ada perdebatan. Ada pula dugaan bahwa laut dalam menyimpan spesies raksasa yang belum ditemukan. Kita sudah tahu tentang cumi-cumi raksasa, tapi siapa tahu ada makhluk yang lebih besar lagi? Dengan lebih dari 95% samudra yang belum dieksplorasi, kemungkinan itu sangat terbuka. Bahkan beberapa palung laut masih sama sekali belum bisa dijangkau manusia, karena tekanan air yang ekstrem membuat teknologi kita belum mampu bertahan lama di sana. Samudra dalam mengajarkan kita tentang ketabahan dan misteri kehidupan. Di tempat yang gelap, dingin dan penuh tekanan, makhluk-makhluk unik tetap bisa bertahan, bahkan berkembang. Itu adalah bukti bahwa kehidupan bisa muncul di tempat yang tak terduga. Bagi manusia, laut dalam adalah pengingat bahwa kita masih sangat kecil. Kita sering merasa sudah menguasai dunia, tapi faktanya, di planet kita sendiri masih ada wilayah yang hampir sepenuhnya asing. Samudra adalah simbol kerendahan hati bahwa masih banyak yang harus kita pelajari. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana pohon ternyata tidak hidup sendirian. Mereka saling berkomunikasi, berbagi, dan melindungi lewat jaringan akar rahasia di bawah tanah.
Dan kali ini, kita juga menyelam ke dunia samudra dalam sebuah tempat yang gelap, penuh tekanan, tapi tetap menjadi rumah bagi kehidupan yang luar biasa. Dua dunia ini, hutan dan lautan, mungkin tampak berbeda. Satu penuh cahaya matahari, satunya diselimuti kegelapan abadi. Namun keduanya mengajarkan hal yang sama, bahwa alam memiliki cara untuk bertahan, bekerja sama, dan menyimpan misteri yang tak pernah habis kita pelajari. Semakin kita mengenal hutan dan samudra, semakin jelas bahwa kita hanyalah bagian kecil dari kehidupan besar di planet ini, dan masih ada begitu banyak rahasia yang menunggu untuk kita temukan bersama. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Tuliskan di komentar mana yang menurutmu lebih menakjubkan, rahasia komunikasi pohon atau misteri dari samudra dalam. Jangan lewatkan episode berikutnya, karena kita akan kembali mengungkap fakta lain yang tak kalah mengejutkan dari dunia ini.